Oke. Sudah ya? Bantuan apa saja yang diberikan TNI untuk penanganan gempa Cianjur ini, Pak? Bantuan saya bawa itu makanan ya. Makanan kita bawa 8.000 paket. 8.000 paket itu dari 5.000 itu yang untuk keluarga, 5.000 paket dalam kontainer. Kalau keluarganya 5 orang, bayangan saya minimal paling cepat tuh mungkin 4 hari lah baru habis. Itu 5.000 paket. Kemudian yang 3.000 itu makanan prajurit. Makanan prajurit yang ukurannya kecil tetapi nutrisinya lebih dari kebutuhan manusia normal. Kebutuhan kita kan makan sehari 2.150 kilokalori, ini 2.400-an kilokalori. Nah nanti biar dikelola sama Danrem, kemudian berbagi dengan semua relawan yang khususnya yang harus menuju, termasuk media yang menuju daerah-daerah yang sulit, bawa satu. Nanti kita bisa bagi di sini juga bisa bagi untuk ngerasain. Sehingga satu hari dia aman. Itu kita bak 3.000, kemudian juga ada beras 5 ton, kita bak sekalian, kemudian Indomie 200 dus, kemudian air mineral 400 dus. Ada titipan juga tadi dari Ibu Erlangga Hartarto, 500 liter minyak goreng, kemudian kornet, sarden, dan sebagainya. Pak, izin personil akan disiagakan sampai kapan? Personel kan dibayar oleh Kepala BNPB. Siap. Jadi dari awal waktu itu kita di mana? Semeru. Itu kan kita sudah sepakat satu pintu. Kepala BNPB adalah lead sektor, kami hanya membantu. Jadi selama Kepala BNPB membutuhkan, kami terus. Sekarang ini TNI, Laut, Darat, Udara total sekitar 2.300-an. Bapak, terkait dengan proses pencarian evakuasi dari korban yang belum ditemukan, bagaimana Bapak? Iya, makanya saya datang ini juga barusan saya tanya, pertama rumah sakit dulu. Rumah sakit ini kurang nggak? Kewalahan tidak? Sebab saya punya 2 rumah sakit yang di Cilodong sudah standby. Satu itu 120 bed, yang satu 100 bed. Itu bukan hanya tenda dengan tempat tidur, tapi rumah sakit yang bisa mandiri karena ada ICU-nya, IGD, kemudian ruang operasi, kemudian ruang radiologi, X-ray, dan macam-macam. Untuk tim medis di lapangan seperti apa nih Pak yang dilakukan Pak? Sudah, kalau tim medis kami sudah ada 19 pos kesehatan, udah menyebar. Makanya kami tanya tadi, apabila ternyata ya dibutuhkan, kita pasti kerahkan. Semua personil apakah sudah ada di beberapa posko Pak, di posko warga? Oh sudah. Kita tersebar seluruhnya tadi. Pos kesehatan tadi kan tersebar tadi, 19. Kemudian juga pos pengungsian kita juga sudah menyebar semua. Prediksi, ini kan akan hujan deras. Iya, kasihan. Personil TNI seperti apa Pak antisipasinya untuk dalam proses evakuasi? Iya, ya kita antisipasi adalah mungkin longsor susulan ya, kira-kira. Jadi intinya saya kesini untuk sekaligus mengevaluasi apakah kekuatan TNI sudah cukup atau belum. Baik. Nah, itu. Hingga kapan sore ada 110 orang yang hilang, apakah ada personil tambahan dari pihak TNI Pak untuk mempercepat apalagi? Nah ini makanya saya ketemu dengan Kepala BNPB dalam rangka untuk menginventarisir lah. Begitu nanti dari hasil kunjungan ini kurang, kita bisa tambah, sangat bisa. Alat berat seperti apa Pak? Alat berat kita sudah beberapa saja. Itu juga saya lihat di jalan kan dari PUPR memang sudah dominan ya. Kami siap, kami punya. Petunjuk Sanca 1 Polres. Ya, personel, alat berat, kemudian fasilitas kesehatan, dapur lapangan, psikologi kalau memang diperlukan, kita juga siap. Siapa Pak? Apakah ada tim ahli dari kementerian militer yang juga turun Pak? Psikologi. Kami sudah siapkan. Tinggal ini call-nya ini barusan nih nanti. Kami kan baru ketemu nih. Makanya saya pikir tadi terakhir gitu ya. Mekanisme keamanan mungkin Pak yang terisolir, bagaimana mengerahkan Babinsa karena mereka juga yang mengetahui medan di sana begitu. Betul. Arahan yang disampaikan Pak. Betul. Jadi kebetulan kan Koramil kita gelarnya memang sudah menyebar. Dari situlah Danrem ini bisa mengetahui
bukan hanya di Cugenang sini kan, tetapi juga di titik-titik lain di utara, selatan, barat, timurnya. Jadi sejauh ini kita merasa kita sudah cukup sehingga maksudnya dari Danrem ya, sehingga pasukan tambahan belum ada. Nah, makanya saya ingin mengkonfirmasi hari ini. Baik, makasih Pak. Iya, thank you. Terima kasih ya. Ya pelan-pelan yuk.